Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita mempelajari gaya-gaya statik dalam mesin atau dalam bahasa Inggrisnya static force in machine. Ini materi lanjutan untuk mata kuliah kinematika dan dinamika teknik mesin. Kalau adik buka di buku Holowenko, adik dapat pada bab 12, chapter 12. Di sini dia jelaskan, tetapi saya lebih meringkas apa yang ada pada buku Dynamics of Machinery dari Holowenko. Selanjutnya, jadi gaya-gaya pada mesin, kembali gaya-gaya pada mesin yaitu kita mempelajari untuk materi hari ini, yaitu gaya-gaya statiknya, ya, gaya-gaya statik dengan meninjau komponen-komponen sebagai penghubung antara mekanisme atau mesin. Misalnya gaya pada mesin itu biasanya terjadi atau berpindah pada roda gigi, poros, pin, komponen peluncur, dan beberapa sambungan pada mesin. Ya, jadi gayanya yang terjadi itu kita tinjau per komponen-komponen transmisi seperti roda gigi, poros, pin, dan komponen peluncur. Selanjutnya gaya-gaya yang bekerja atau diteruskan pada roda gigi. Misalnya ini roda gigi lurus, jadi ini kita hanya berfokus pada roda gigi lurus. Di sini ada penggerak, roda gigi penggerak, dan ini roda gigi yang digerakkan. Syarat roda gigi lurus yaitu dengan sudut 14,5 atau 14/2 dan 20 derajat. Untuk kondisi sekarang yaitu kita andaikan atau asumsikan gesekan diabaikan. Kemudian kita membuat diagram benda bebasnya. Di sini roda gigi penggerak dan yang digerakkan ini kita pisahkan, di mana resultannya yang ini. Kemudian kita dapat gaya radian dan gaya tangensial. Ya, jadi untuk diagram pada bebasnya gayanya itu kita urai, ada gaya tangensial dan ada gaya radial. Ya. Selanjutnya gaya-gaya bekerja atau diteruskan pada pin. Contohnya misalnya tanpa gesekan itu dia ada, misalnya pin ini dia mendapat gaya tekan, kemudian arah gayanya itu dia terdistribusi secara merata, ya. Jika diandaikan ada gesekan, maka dia terjadi momen gesek. Momen gesek di mana gaya kali jaraknya, di mana arahnya ini dia tegak lurus dari gaya gesekannya. Selanjutnya untuk gaya-gaya yang bekerja atau diteruskan pada mekanisme peluncur atau komponen peluncur. Misalnya tanpa gesekan, di sini ada gayanya P, kemudian
di sini ada aksi reaksi, berarti dia gaya normalnya yaitu dia sejajar dengan gaya yang diberikan. Ini dalam terdistribusi merata gayanya ya. Kemudian apabila ada gesekan ya dengan sudut gesekan sebagai berikut. Kemudian gayanya P, maka dia akan membentuk reaksi resultannya. Ini reaksi resultannya dikali dengan koefisien geseknya. Jadi kita dapat persamaan yaitu tangan sudut gesekan sama dengan koefisien gesekan kali reaksi resultan per reaksi dari resultannya. Untuk sebagai contoh yaitu kita ambil mekanisme engkol peluncur ya, atau engkol peluncur. Prosedur dalam analis gaya-gayanya adalah pertama kita pisahkan masing-masing dari membernya atau anggota dari mekanismenya. Ini masing-masing komponen ya. Kemudian dua, kita buat diagram benda bebas seperti mata kuliah kinematika dinamika dan MKM. Yang wajib dilakukan yaitu diagram benda bebasnya. Kemudian yang ketiga yaitu jika terdapat tiga gaya yang tidak atau reaksi yang tidak diketahui, maka kita gunakan persamaan kesetimbangan. Tetapi apabila lebih dari tiga yang diketahui, maka kita ambil informasi dari komponen lainnya ya. Jadi ini definisi dari diagram benda bebas adalah diagram suatu anggota dari komponen dengan melepaskan ikatan dengan yang lainnya, kemudian meletakkan gaya-gaya yang bekerja. Jadi kita urai komponen tersebut, kemudian kita tambahkan gaya-gaya yang bekerja atau reaksi dari komponennya. Misalnya ini ya, suatu engkol peluncur. Di sini ini batang penghubungnya, kemudian ini bisa toraknya ya. Kemudian diberi gaya P. Berapakah momen pada batang 2? Yang pertama kita buat yaitu diagram benda bebasnya jadi kita uraikan untuk batang 2, batang 3 dan batang 4 ya. Jadi kita bisa dapat arah dari gaya-gayanya, tapi besarannya kita belum ketahui, di mana gaya luarnya yaitu P ya. Kemudian kita mulai dari komponen 4, di mana P kita buat poligon. Kemudian F34 kita ketahui, F124 kita ketahui arahnya, F34 kita ketahui arahnya, kemudian kita bentuk poligon secara tertutup. Jadi kita tahu besarannya dan arahnya dari F14 dan F34. Kemudian untuk F34 dia karena aksi reaksi berarti kita asumsikan F34 sama dengan F43, di mana F34 sama dengan F43, maka F23 sama dengan F32. Cuma yang membedakan yaitu arahnya saja, untuk besarannya sama. Selanjutnya batang 2